Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan absensi. Yang akan namanya Ismiana, Hadir, Bu. Birna. Hadir, Bu. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu, Ibu. Oke. Saat ini kita mau belajar tentang Nah, hari ini kita mau belajar tentang kehidupan masyarakat daerahku. Dan ada bentuk yang pembelajarannya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menceritakan kehidupan masyarakat di daerahnya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan profesi dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan kehidupan dahulu dan sekarang. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap budaya dan lingkungan daerah. Nah, siapa yang tahu apa itu masyarakat? Saya, Bu. Sekelompok orang yang tinggal di satu tempat, Ibu. Nah, bagus. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berada di suatu daerah dan saling berinteraksi. Nah, sebelum kita memulai, coba kalian ingat tentang apa saja kegiatan atau pekerjaan yang sering dilakukan orang-orang di sekitar tempat kalian. Saya, Bu. Ya, Bertani, berdagang, nelayan, guru, dan lain-lainnya, Ibu. Nah, bagus. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang kehidupan masyarakat di daerah kita, termasuk profesi, budaya, serta perubahan dari dulu sampai sekarang. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana kehidupan masyarakat di tempat kalian? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, dia dulu.
masih sederhana dan tradisional. Kami banyak melakukan gotong royong, Bu. Oke, yang kedua, apa saja pekerjaan yang dilakukan masyarakat di tempat kalian? Saya Bu, Oke, sini. bertani dan berdagang Bu. Bagus. Yang ketiga, apa perbedaan kehidupan masyarakat dulu dan sekarang? Saya, Bu. Oke, Masyarakat dulu masih sederhana, sekarang sudah modern, Bu. mantap. Yang keempat, mengapa kita harus menjaga budaya dan lingkungan daerah kita? Saya, Bu. Iya, Bersihkan lingkungan, menjaga tradisi, belajar budaya daerah, Bu. bagus. Nah, Ibu akan menampilkan video tentang kehidupan masyarakat daerah. Tolong disimak ya, karena setelah ini Ibu akan bertanya. Baik Ibu. Akan belajar bab 5 cerita tentang daerahku. Topik K masyarakat di daerahku. Manusia harus bekerja atau mencari mata pencaharian mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian adalah pekerjaan utama yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut beberapa mata pencaharian yang ada di Indonesia berdasarkan kenampakan alam suatu daerah. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Pantai yang landai merupakan tempat yang kaya akan ikan karena lautnya cenderung tenang. Umumnya penduduk akan bekerja sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan, menyelam untuk mengambil mutiara, budidaya, rumput laut, dan kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan dengan komoditi unggulan bandeng dan udang. Sebagian penduduk juga memiliki usaha tambak garam dan sawah pasang surut. Daerah dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhu udaranya panas. Daerah rendah yang landai merupakan lahan yang baik untuk pembudidayaan pertanian, perkebunan, palawija, dan lain-lain. Pada umumnya, penduduk daerah dataran rendah bagian pedesaan melakukan kegiatan pertanian dengan cara bersawah, budidaya ikan, dan beternak itik. Sedangkan di bagian perkotaan, sebagian besar melakukan kegiatan perdagangan dan industri. Daerah dataran tinggi berupa tanah pegunungan dan berbukit-bukit. Penduduk yang berada di pedesaan bekerja di perkebunan. Mereka menanam tanaman industri, antara lain teh, kopi, kina, dan kakao. Selain itu, ada yang menanam sayuran dan bermacam-macam bunga. Karena udaranya sejuk dan segar, banyak penduduk di wilayah perkotaan mendirikan usaha perhotelan dan tempat peristirahatan. Berikut jenis mata pencarian berdasarkan hasilnya. Pertanian hasil mata pencariannya berupa jagung, padi, kacang, kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Perdagangan hasil mata pencariannya berupa pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, pedagang hewan, dan lain-lain. Peternakan hasil mata pencariannya berupa macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, banding, lele, gurami, dan lain-lain. Perikanan hasil mata pencariannya berupa macam-macam jenis ikan, misalnya kakap, banding, lele, gurami, dan lain-lain. Industri kerajinan hasil mata pencariannya berupa sepatu, jaket, pakaian, dan lain-lain. Jasa hasil mata pencariannya berupa pengacara, asuransi, dokter, bengkel, dan lain-lain. Pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal. Seiring dengan banyaknya pendatang yang masuk ke suatu daerah, perkembangan daerah pun menjadi banyak terjadi. Ada budaya yang mungkin juga berubah atau mengalami pergeseran, sehingga muncullah istilah akulturasi dan asimilasi. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih. Contoh akulturasi:
Pertunjukan wayang kulit yang berasal dari Jawa, namun dengan kisah cerita dari India. Asimilasi adalah penyatuan atau pembaruan dua kebudayaan asli menjadi kebudayaan baru. Contoh asimilasi: musik tradisional Indonesia dan musik asing dari India menjadi budaya baru yaitu musik dangdut. Penyatuan bahasa Indonesia dan bahasa asing menjadi budaya baru yaitu bahasa Serapan. Dampak positif dan dampak negatif pendatang baru. Dampak positifnya yaitu mendorong perkembangan daerah dan pemerintah akan menambah jumlah fasilitas umum di daerah. Dampak negatifnya adalah ketika pendatang tidak siap beradaptasi akhirnya kemudian tidak menemukan mata pencarian. Kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat akibat banyaknya tanah pertanian dan hutan berubah menjadi pemukiman. Dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti sampah yang menimbulkan penyakit dan adanya kesenjangan sosial. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, dalam video ini, Ibu mau bertanya, apa yang kalian lihat dalam video ini? Sudah. Saya Bu, Ibu. ada petani, ada pasar, ada upacara adat Bu. Betul, setiap daerah memiliki kekayaan alam, profesi, dan budaya yang unik. Ya, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dan yang akan kalian bahas yaitu bahas dalam diskusi itu ini. Yang pertama, profesi utama di daerahmu, baik budaya atau tradisi yang masih dijalankan, perubahan yang terjadi dari dulu dan sekarang. Oke, sekarang mulai diskusinya 10 menit. Baik Ibu. Sudah Ibu. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah Bu. Oke, silakan presentasikan hasil kelompok diskusi kalian. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yaitu profesi utama daerahmu. Jawabannya nelayan, karena daerah saya berada di bagian pesisir pantai. Oke, kelompok 2. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 2 kami membacakan hasil diskusi kami. Budaya atau tradisi yang masih dijalankan. Tradisi yang kami ambil adalah tradisi Betawi. Tradisi ini dilakukan suku Mandar untuk menunjukkan rasa hormat dan sopan santun kepada orang lain dan yang lebih tua. Bagus, terima kasih atas presentasinya. Selain profesi dan budaya, kita juga harus tahu permasalahan yang ada di daerah kita, seperti sampah dan tentunya budaya lokal. Nah, Ibu mau bertanya, apa solusi yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi masalah itu? Saya Bu, Oke, Smi. membersihkan lingkungan, menjaga tradisi, belajar budaya daerah Bu. Bagus. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja.
Sudah Ibu. Oke, bagaimana Dirna? Sudah Bu. Oke. Oke, mari kita bahas bersama apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja ciri-ciri kehidupan masyarakat daerah? Saya Bu. Oke, Smi. Ciri-ciri kehidupan masyarakat daerah itu seperti homogen, memegang teguh adat dan nilai luhur, suka bergotong royong, agamis, jumlah anggota sedikit dan saling berhubungan, gaya hidup sederhana, dan ketergantungan pada alam dan mata pencaharian. Bagus. Jadi, masyarakat daerah mempunyai keunikan dalam profesi, budaya, dan sejarahnya. Kita harus peduli dan melestarikan budaya serta lingkungan daerah kita. Jadi, untuk tugas rumah kalian, buatlah cerita singkat tentang profesi yang ada di daerah lain. Baik Ibu. Oke, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita pulang, langkah baiknya membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.